Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Panji Fitrianto dengan NIM 24000182254 dari program studi Informatika kelas E. Video kali ini saya akan menyelesaikan tugas AIK, yaitu pengajaran TPQ dengan materi kisah sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu yuk. Kakak pimpin 1, 2, 3. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kakak pengen nanya, siapa yang tahu muazin pertama dalam agama Islam? Nggak tahu kak? Tahu. Siapa? Bilal bin Rabah. Oke, pintar. Ada yang mau tahu nggak ceritanya? Mau. Oke, kalau gitu kita tepuk anak soleh dulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Yes. Kafir. No. Jadi gini, di tahun 570 Masehi lahirlah seorang bayi bernama Bilal dengan ayahnya yang bernama Rabah dan ibunya yang bernama Umamah. Jadi Bilal lahir dalam keluarga garis keturunan budak yang sejarahnya mereka dipimpin oleh majikannya yang dari Bani Kafir Quraisy. Suatu ketika ayahandanya meninggal, Bilal diwariskan kepada salah satu tokoh penting dalam Bani Kafir Quraisy. Dan ketika Bilal menjadi hak milik salah satu tokoh penting itu, ia dipaksa untuk menyembah agama kafir tersebut. Namun Bilal dengan lantang menolak karena menurut dia menyembah patung berhala itu bukan sekali ajaran yang benar. Dan berbarengan ketika itu Nabi Muhammad SAW mengumumkan kenabiannya dan mulai menyebarkan agama Islam secara terang-terangan. Ketika mendengar kabar itu, Bilal bin Rabah langsung mendatangi Nabi Muhammad SAW. Tanpa ragu, ia langsung masuk ke dalam agama Islam. Hebatnya, walaupun dia dari kaum budak, dia adalah salah satu orang tergolong yang termasuk orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam. Ketika majikan Bilal bin Rabah mendengar kabar itu, ia sangatlah murka. Lalu ia langsung mendatangi Bilal dan menariknya ke padang pasir yang sangat panas dan luas. Ia ditindih batu besar hingga menyisakan leher dan kepala. Namun iman Bilal tidak runtuh begitu saja. Ia tetap teguh pada ajaran agama Islam walaupun disiksa sedemikian rupa. Dan ketika mendengar kabar itu, Rasulullah mengutus sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq untuk menjemput Bilal bin Rabah. Tanpa pikir panjang, Abu Bakar pun langsung menghampiri majikan dari Bilal tersebut dan langsung membayarnya dengan harta yang sangat tinggi. Tanpa pikir panjang, majikan dari Bilal langsung memberikan Bilal kepada Abu Bakar As-Siddiq hak milik sebagai budak. Dan sejak itu Bilal menjadi manusia yang merdeka. Dan singkat cerita, ketika Bilal diboyong kepada sahabat-sahabat dan Nabi Muhammad SAW, ia disuruh oleh Rasulullah untuk melantunkan azan. Dan hebatnya, ketika ia melantunkan azan, seluruh masyarakat Mekah saat itu
langsung terdiam. Ketika ada yang sedang beraktivitas, ketika ada yang sedang bekerja, ia langsung meninggalkan aktivitas dan pekerjaannya dan menyimak serta menjawab panggilan azan tersebut. Tak disangka ia menjadi muazin pertama dalam agama Islam yang sebelumnya padahal ia hanya seorang budak. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Bilal bin Rabah adalah perkuat iman kita. Allah tidak membeda-bedakan manusia selain dari iman dan takwanya. Oke adik-adik, sekian majelis kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.